Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Hampir sama seperti yang sebelumnya, sama-sama pembagian, namun pembedanya yaitu kali ini kita akan menggunakan metode Horner. Kalau yang materi sebelumnya menggunakan metode bersusun, maka kali ini menggunakan metode Horner. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dua x pangkat 3 min 4x kuadrat min 5 dengan x plus 3. Dari soal ini kita ketahui bahwa 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min 5 ini adalah yang dibagi dan x plus 3 adalah pembaginya. Langkah awal kita harus menemukan x pembaginya berapa. Oke, di sini kan tertulis x plus 3. Kita sama dengankan 0, x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 3. So, pembaginya adalah min 3. Oke, selanjutnya kita tuliskan koefisien-koefisien yang ada pada yang dibagi. Ya, di sini kan ada 2, negatif 4 dan juga negatif 5. Tulislah berdasarkan dari pangkat tertingginya. Berarti pangkat tertingginya kan x pangkat 3. Yang tulis 2. Setelah pangkat 3 berarti pangkat 2. Koefisien pangkat 2-nya yaitu min 4. Nah, setelah koefisien dari x pangkat 2, maka seharusnya koefisien x pangkat 1. Tapi di soal tidak ada x pangkat 1, maka kita tulis 0. Setelah itu, pastinya konstanta, negatif 5. Oke, setelah itu kita buat garis seperti ini. Kita tulis di sebelah paling kiri, pembaginya tadi x-nya sama dengan negatif 3, kita tulis negatif 3. Setelah itu, 2 ini langsung turun, kita tulis 2. 2 kita kalikan dengan negatif 3, hasilnya negatif 6. Negatif 4 dan negatif 6 kita jumlahkan, jadi negatif 10. Negatif 10 kita kalikan dengan negatif 3, jadi berapa? 30. 0 dan 30 kita jumlahkan. 30 kita kalikan dengan negatif 3, min 90 ditulis di sini. Yang terakhir negatif 5 dan negatif 90 kita jumlahkan jadi negatif 95. Terus bagaimana cara kita tahu hasil bagi dan sisanya? Yang pertama kita bisa tahu sisa dari mana? Dari hasil paling akhir. Ini adalah sisa. Hasil baginya bagaimana? Hasil baginya ya ini, 2 min 10 dan 30. Cara menuliskannya bagaimana? Caranya yaitu kita lihat dulu. Yang dibagikan x pangkat 3. Pembaginya x pangkat 1. Maka hasil baginya diawali dengan x pangkat 2. Kok bisa? Lah 3 dikurangi 1 kan pangkat 2. Misalkan dia x pangkat 3 dan pembaginya adalah x pangkat 2, maka hasil baginya diawali dengan x pangkat 1. Oke. HB-nya yaitu kita tulis 2. Dimulai dari berapa? X pangkat 2. Kita tulis negatif 10, setelah pangkat 2 pastinya pangkat 1 ditambah 30 selaku konstanta. Sisanya di belakang sendiri yaitu negatif 95. Selesai.
Oke. Jadi kalau misalkan kita menemukan soal polinomial pembagian, bisa menggunakan cara metode bersusun, bisa juga menggunakan metode Horner. Karena ada beberapa soal yang memiliki keterbatasan jika hanya menggunakan metode susun, juga memiliki keterbatasan ketika menggunakan Horner. Oke, kita bisa ke contoh soal yang lain. Contoh soal yang lainnya, suku banyak X pangkat 3 plus PX kuadrat plus 9X plus 18 habis dibagi oleh X min 3. Tentukan nilai P. Nah, kalau kayak gini gimana? Salah satu koefisien dari yang dibagi tidak diketahui. Oke, caranya sama seperti sebelumnya. Pembaginya kita cari dulu X-nya berapa. Kalau X min 3, maka X-nya sama dengan 3. Kita tulis koefisien dari masing-masing. Koefisien X pangkat 3-nya yang paling tertinggi. Pangkat 3 koefisiennya 1. Pangkat 2 koefisiennya P. Pangkat yang 1 yaitu 9 dan konstantanya 18. Oke, kita tarik garis. Pembaginya 3, kita tulis di paling kiri. Satunya turun. 1 dikali 3, 3 ditulis di sini. P ditambah 3 berarti P plus 3. P plus 3 dikali 3 berapa? 3P plus 9. 3P plus 9 ditambah dengan 9 berarti berapa? Yaitu 3P plus 18 3P plus 18 dikalikan 3 berarti 9P plus 54. Oke, ini 18-nya saya geser ke sini biar nggak bingung. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. 18 tambah 9P plus 54 berarti 9P plus 72. Terus bagaimana cara kita menemukan nilai P-nya? Gampang. Di soal diketahui bahwa suku banyak tersebut itu habis dibagi oleh X min 3. Ada kata-kata habis, maka sisanya sama dengan 0. Ingat-ingat ketika ada soal dan ada kata habis, maka sisanya pasti 0. Oke. Terus gimana? Ya udah, yang paling belakang ini adalah pasti sisa. 9 karena dia habis, maka sisanya kita sama dengan 0. 9P plus 72 sama dengan 0. 72 kita pindah ruaskan jadi 9P sama dengan min 72. Berarti P sama dengan min 8. Ketemu, maka nilai P-nya adalah negatif 8. Gampang ya. Oke, kita bisa lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
Contoh soal berikutnya, suku banyak PX sama dengan 3x pangkat 3 min 5x kuadrat min 42x min 40 dibagi oleh 3x plus 4. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu pembaginya. Nah, ini kan 3x plus 4. Saya taruh di sini ya pembaginya. 3x plus 4 disama dengan kan 0. Maka 3x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 per 3. Berarti pembaginya adalah negatif 4 per 3. Lanjut, kita tuliskan semua koefisien dan konstanta yang ada pada soal yang dibagi. Oke, berarti dari pangkat yang tertinggi 3, negatif 5, negatif 42, negatif 40. Kita buat garisnya dulu. Nah, kita tulis min 4 per 3 di paling kiri. Lanjut, 3-nya turun. 3 dikalikan dengan negatif 4 per 3 berarti hasilnya negatif 4. Negatif 5 dan negatif 4 kita jumlahkan negatif 9. Negatif 9 kita kalikan dengan negatif 4 per 3 berarti jadi ketemunya 12. Min 42 ditambah 12 yaitu min 30. Min 30 dikalikan dengan negatif 4 per 3 yaitu ketemunya 40. Min 40 ditambah 40, 0. Kita temukan yang jangan lupa yang terakhir ini adalah sisa. Hasil baginya yang ini, berapakah hasil baginya? Kita lihat dulu. Yang dibagi pangkat 3, pembaginya pangkat 2, berarti dimulai dari pangkat 1, berarti dimulai dari pangkat 2. Di 3 x pangkat 2 negatif 9 x min 30. Oke. Jadi hasil baginya adalah 3x kuadrat min 9x min 30 dan sisanya adalah 0. Oke, yang perlu kalian tahu, ketika sisanya 0 maka pembaginya adalah salah satu faktornya. Seperti contoh soal yang ini, berarti 3x plus 4 merupakan salah satu faktor dari px sama dengan 3x pangkat 3 min 5x kuadrat min 42x min 40. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.